Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wal ihsan. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan salam sejahtera buat kita semuanya, terutama bagi saudara-saudara kita dari Bimas Kristen, Bimas Hindu, dan juga Bimas Buddha yang juga mengikuti kegiatan refreshment uji kompetensi uji kinerja untuk mahasiswa PPG Daljab di Kementerian Agama. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Bapak Alfat yang sudah tergabung di ruangan ini. Pak Alfat, monitor cek suara. Oke Pak Yasik, cuman saya mohon di-hostkan biar bisa ngatur suara Pak. Alfat, suaranya kecil ya? Iya, saya bisa di-hostkan untuk Oke. suara. Oke. Teman dari Sudah bantu mengkohotkan Pak Alfat. Adminnya mana? Namanya Bapak Alfat Yanwarto. Teman dari Riau ini ya, bisa bantu ya. Ah, itu Pak Alfat angkat tangan itu. Oke, Pak Alfat, jenengan sudah co-host? Ya. Oke. Bapak Ibu langsung saja saya persilakan Pak Alfat untuk menyampaikan beberapa hal terkait agenda pada malam hari ini. Bapak Ibu yang lainnya mohon untuk secara mandiri meng-unmute ya. Meng-mute mic-nya masing-masing ya supaya tertib. Ini Pak Jamaluddin. Halo Pak Jamaluddin. Mohon di-mute Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin, Bu Erma, Pak. Monggo Pak Alfat, langsung saja dimulai. Oke, baik. Terima kasih Pak Yasik atas waktunya, Ibu Bapak sekalian. Mari kita mulai kegiatan malam ini. Sudah sangat malam, terutama mungkin bagi Ibu Bapak yang berasal dari Indonesia Timur, ini mungkin sudah hampir jam 10 ya. Ya mungkin saya tidak begitu lama, Bapak Ibu. Baik, kami akan mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sharing beberapa hal terkait dengan persiapan pelaksanaan UKIN yang insya Allah nanti kita akan mulai sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan dari Panitia Nasional PPG di Kemenak. Saya izin sharing sedikit Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah masuk dari pagi mengikuti beberapa agenda terkait dengan penyamaan persepsi kaitannya dengan UKIN. Dan di sesi siang juga Bapak Ibu sudah memulai untuk masuk kepada kelas-kelas masing-masing sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan dan mulai tadi melakukan contoh pengisian mengenai
penilaian RPP maupun praktek pembelajaran melalui Google Form ya kelihatannya siang tadi. Setelah ini kami di sesi malam dari tim Panitia Nasional UKM PPG baik yang ada di Kemdikbud maupun di Kemenak akan menyampaikan dari sisi teknis aplikasi yang nanti akan Bapak Ibu gunakan ketika Ibu Bapak akan ditugasi dari masing-masing LPTK untuk memberikan penilaian UKIN kepada mahasiswa PPG khususnya yang di kategori 1 gelombang 1 yang sudah berjalan. Di mana tadi secara garis besar kita akan menilai 2 di UKIN portofolio dan praktek pembelajaran, tapi ini secara substansif sudah diisi tadi oleh beberapa narasumber yang lain pada saat proses di pagi dan siang tadi. Ini saya akan langsung lebih banyak ke sisi teknis yang mana di malam ini kami hanya akan mengenalkan dulu kira-kira gambaran aplikasi yang akan digunakan seperti apa, karena besok yang sesi siang, Ibu Bapak di masing-masing kelas akan langsung mencoba untuk memberikan penilaian satu mahasiswa untuk dinilai Bapak Ibu sesuai dengan hasil yang tadi Bapak Ibu sudah melakukan penyamaan persepsi di kelas sesi siang dan besok pagi. Secara garis besar, UKIN-nya akan ada 2 penilaian, yaitu portofolio dan praktek pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu tadi di kelas sore, tadi siang sampai sore itu baru tentang praktek pembelajaran, dan besok pagi baru tentang portofolionya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan substansi isi mengenai portofolio maupun praktek pembelajaran besok bisa ditanyakan kembali di kelas masing-masing. Kelas kecil masing-masing sesuai pembagian kelasnya. Nah, saya akan mencoba menyampaikan sekali lagi hanya gambaran awal saja, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana UKIN yang akan digunakan oleh mahasiswa Bapak Ibu ini kemudian dinilai oleh Bapak Ibu baik sebagai dosen maupun guru penguji. Timeline-nya ini Bapak Ibu, timeline-nya adalah nanti Bapak Ibu itu akan melakukan penilaian di tanggal 1 sampai 6 September. Oh, sebentar, ini ternyata kepotong. Saya izin. Baik, Bapak Ibu akan memulai penilaian yaitu nanti tanggal 1 sampai 6 September. Tapi tergantung dari masing-masing LPTK di lokasi Ibu Bapak akan memulai untuk kapan Bapak Ibu ditugasi untuk memberikan penilaiannya. Itu nanti tergantung dari tiap LPTK menugasi Bapak Ibu sekalian kapan akan memulai dan berapa mahasiswa yang akan ditugasi oleh Bapak Ibu untuk bisa menilai di sana. Tadi pasti sudah disampaikan oleh mungkin Pak Subhanji, Prof. Yanti, dan Bapak Ibu teman-teman lainnya di Panitia Nasional bahwasanya Bapak Ibu maksimal akan menilai 4 orang mahasiswa per hari. Sekali lagi, tapi ini nanti tergantung dari penugasan yang diberikan oleh setiap LPTK. Ini secara umum tadi pasti sudah disampaikan, saya skip saja. Ini sudah disampaikan semuanya. Intinya adalah Bapak Ibu nanti ketika menilai portofolio itu akan dihadapkan dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini nanti bisa diunduh di laman UKM PPG.
ini yang akan dinilai oleh Bapak Ibu mulai dari komponen penelitian publikasi, kemudian inovasi baru, kemudian mengikuti berbagai hal lain-lain yang mana di masing-masing komponen ini setiap akan Bapak Ibu nilai akan ada rubriknya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah di kelas itu baru menilai di Google Form itu yaitu untuk yang pembelajaran, pakai pembelajaran baik itu berupa RPP maupun video serta dan video pelaksanaan pembelajarannya. Nah, yang besok pagi Bapak Ibu di masing-masing kelas akan disampaikan mengenai rubrik-rubrik apa saja yang dinilai di portofolio. Di sini mulai dari karya penelitian dan publikasi, ini ada berbagai rubriknya. Kalau secara mandiri nanti berapa Bapak Ibu misalkan menilai artikel publikasi di jurnal internasional tinggal diberi nilai 3 dan seterusnya. Nah, kami akan sampaikan secara teknis untuk bagaimana cara menilainya. Intinya nanti Bapak Ibu di komponen penilaian UKIN itu ada 2 bagian yaitu portofolio dan pelaksanaan pembelajaran, di mana portofolio itu nanti baru bisa diproses bila ada skor di salah satu komponen itu harus ada diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Nah, jumlah skor itu nanti akan dirata-rata dari 2 penilai, baik itu dosen penguji maupun guru penguji, kemudian diubah menjadi nilai portofolionya diskalakan ke 0 sampai 100. Nah, secara garis besar penilaian UKIN itu diperoleh dari 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah 1 kali nilai portofolio dibagi dengan 7 dengan standar lulusan yang sudah ditetapkan adalah di angka 70. Nah, Bapak Ibu nanti sebagai penilai, sebagai penguji tidak perlu menghitung berapa komponen masing-masing skor yang bisa diperoleh hingga menghitung nilai akhirnya. Itu semua nanti akan diproses oleh aplikasi. Bapak Ibu tinggal intinya nanti memvalidasi dan memberikan penilaian terhadap karya yang diunggah oleh mahasiswa Ibu Bapak masing-masing. Baik itu yang di pelaksanaan pembelajaran maupun yang di portofolio. Kalau pelaksanaan pembelajaran tadi Bapak Ibu sudah praktek masing-masing dengan Google Form, menilai tentang RPP dan menilai tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti besok siang Bapak Ibu akan secara garis besar nanti bertugas yaitu ini Bapak Ibu melaksanakan tugas pengujian. Jadi nanti yang akan membagi adalah dari LPTK Ibu Bapak masing-masing. Berapa Bapak Ibu akan ditugasi menilai di tanggal 1, misalkan di tanggal 2 berapa, kemudian bidang studinya apa, karena ini untuk batch di Kemenak di periode 1 ini pesertanya mungkin dari baik itu dari PAI, madrasah, kemudian ada pelete Bimas Kristen, Hindu, Katolik juga ada, Buddha. Nah, ini nanti Bapak Ibu dari LPTK yang akan menugaskan Bapak Ibu masing-masing untuk bisa menilai UKIN di sana. Nah, semua penilaian UKIN diproses melalui sistem aplikasi yang ada di Panitia Nasional UKM PPG. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengunggah hasil atau nilainya di laman yang sudah disediakan. Ini besok laman UKM PPG yang UKIN yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Besok siang Bapak Ibu akan diberikan pembagian username dan password di masing-masing kelas. Nah, Bapak Ibu nanti dengan akun itu mencoba bersama-sama memberikan penilaian langsung melalui aplikasi. Secara garis besar sih nanti hampir sama dengan menilai di Google Form tadi kalau secara isinya.
Tetapi ini kami akan menyampaikan lebih ke secara teknis seperti apa yang kira-kira akan Bapak Ibu lakukan besok siang itu. Dan nanti pada saat memberikan penilaian secara langsung pada saat pelaksanaan UKIN di LPTK Bapak Ibu masing-masing. Saya akan share screen langsung mencoba menampilkan gambaran aplikasi yang besok akan dicoba oleh Ibu Bapak untuk menilai satu orang. Jadi besok Bapak Ibu akan memperoleh yang namanya username dan password. Tidak malam ini, tetapi besok siang baru akan dibagikan Bapak Ibu. Dan pastikan besok Bapak Ibu sudah mencoba menilai satu atau simulasi satu mahasiswa untuk dinilai oleh Bapak Ibu. Secara garis besar cara menilainya secara substantif sekali lagi hampir sama dengan yang Bapak Ibu lakukan tadi di Google Form, tapi hanya ini membedakan kita menggunakan aplikasi. Ini tampilan awalnya kira-kira. Bapak Ibu nanti yang pertama milih dulu sebagai penguji, kemudian masukkan user dan passwordnya apa. Saya mencontohkan misalkan, kemudian klik masuk. Nah, nanti Bapak Ibu tampilan awalnya semacam ini. Kira-kira Bapak Ibu besok itu akan menilai satu orang mahasiswa. Nah, ini nanti besok munculnya adalah nama Ibu Bapak masing-masing. Karena kita baru dilakukan simulasi saja. Nah, nanti Bapak Ibu di dashboard depan ini akan kelihatan bertugas menilai berapa, kemudian portofolio yang belum dinilai berapa, dan pembelajaran yang belum dinilai berapa. Nah, proses ini nanti akan sesuai dengan pembagian dari masing-masing LPTK berapa Bapak Ibu ditugaskan untuk menilai. Misalkan kalau Bapak Ibu di periode gelombang 1 tahun 2023 ini ditugasi dari LPTK menilai 10 orang, maka di sini nanti akan ada bertugasnya 10, kondisi awalnya portofolio belum dinilai 10, pembelajaran belum dinilai juga 10. Lalu nanti masing-masing ini akan ada jadwal ujiannya atau jadwal Bapak Ibu bisa memberikan penilaian kapan. Misalkan saya yang malam ini tercatat di sini bisa memberikan penilaian pada tanggal 23 Agustus. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat kondisi real menilai mahasiswa UKIN Bapak Ibu di masing-masing LPTK, itu sesuai dengan pembagian jadwal yang sudah ditetapkan dari masing-masing LPTK. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bisa memberikan penilaian selama 24 jam atau 1 hari penuh dari jadwal ujian yang sudah diplotting dari masing-masing LPTK. Misalkan nanti Bapak Ibu bertugas menilai 10, ditugasi menilai di tanggal 1 4 orang, tanggal 2 4 orang, dan tanggal 3 2 orang. Maka Bapak Ibu yang di bagian menilai tanggal 1 itu ya nanti bisa memberikan penilaian selama tanggal 1 masih dibuka. Dimulai dari jam 00 malam sampai jam 23.59 itu penilaian masih akan dibuka dari aplikasi. Selama kurun waktu tersebut Bapak Ibu masih bisa mengedit terhadap penilaian-penilaian yang Bapak Ibu berikan nantinya kepada mahasiswa Ibu Bapak sekalian. Nah, di sini nanti akan ada di bagian keterangan ini Bapak Ibu, warna merah ini menandakan Bapak Ibu belum melakukan penilaian untuk portofolio, nilai, kemudian rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dari seorang mahasiswa di nomor 1 ini. Nanti di sebelah kiri ini adalah hasil penilaian oleh Ibu Bapak, itu nanti secara otomatis akan ditampilkan di aplikasi setelah Bapak Ibu memberikan penilaiannya di sana. Kemudian nilai rencana pembelajaran juga sama dan nilai pelaksanaan pembelajaran juga akan dinilai, akan terisi dan berubah menjadi warna biru nantinya ketika Bapak Ibu sudah selesai memberikan penilaian. Nah, saya akan
mencoba mensimulasikan bagaimana Bapak Ibu memberikan penilaian ini di aplikasi UKIN yang sudah disiapkan di Panitia Nasional UKM PPG ini. Berbeda dengan tadi di Google Form, kalau Google Form Bapak Ibu buka saja Google Form-nya, kemudian memilih poin-poin nilainya seperti apa. Nah ini kita akan mencoba melihat yang pertama adalah kita akan menilai portofolio. Nah, tetapi nanti isinya portofolio seperti apa itu baru secara detail mungkin akan dibahas besok di kelas pagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekali lagi kami akan mensimulasikan saja bagaimana gambaran secara teknis yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dan pastikan Bapak Ibu besok siang terbagi akunnya dan Bapak Ibu memberikan penilaian di sini. Karena persyaratan utama untuk Bapak Ibu nanti bisa memperoleh yang namanya NRP atau untuk diplot sebagai penguji itu adalah Bapak Ibu tercatat nanti memberikan penilaian melalui aplikasi ini. Nah, ini gambarannya kira-kira penilaiannya cukup sederhana Bapak Ibu, tetapi sekali lagi Bapak Ibu baru akan bisa mencoba penilaiannya besok siang. Ini kami akan simulasikan dulu kira-kira gambarannya seperti apa sehingga harapannya besok di kelas siang masing-masing itu Bapak Ibu sudah langsung bisa memberikan penilaian dengan baik. Baik, yang pertama adalah menilai UKIN yang portofolio. Tinggal nanti di bagian aksi ini Bapak Ibu pilih portofolio Bapak Ibu. Ini diklik. Nah, nanti akan kelihatan di sini 6 komponen portofolio yang dinilai oleh Bapak Ibu mulai dari kegiatan penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, prestasi hasil kompetisi, dan pengabdian. Untuk simulasi ini dokumen fakta integritas yang diunggah peserta tidak kami unggah dokumennya, tapi nanti Bapak Ibu besok pada saat memberikan penilaian itu dilihat dulu fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing peserta. Karena peserta tidak bisa mengunggah karya-karyanya sebelum mereka mengunggah terlebih dahulu fakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing peserta. Saya lanjutkan, untuk memulai penilaian portofolio, misalkan ini di komponen penelitian dan publikasi, Bapak Ibu nanti tinggal cukup mengklik di kategori ini, misalkan ini kegiatan komponen penelitian dan publikasi. Bapak Ibu baca dulu terlebih dahulu deskripsi apa yang sudah ditulis oleh mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Ini misalkan contohnya deskripsi yang mereka lakukan di kegiatan penelitian dan publikasi. Kemudian di masing-masing ini Bapak Ibu itu cara menilainya adalah dari masing-masing dokumen yang diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa nanti hanya mengunggah atau hanya mengisi di bagian deskripsi ini, maka Bapak Ibu belum bisa memberikan penilaian. Nah, yang bisa dinilai adalah dari dokumen yang diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Di masing-masing komponen ada rubrik penilaiannya. Ini Bapak Ibu bisa lihat rubriknya. Misalkan contohnya di kegiatan penelitian dan publikasi ini, rubriknya adalah kalau seorang mahasiswa melaksanakan publikasi di jurnal internasional, berapa skornya? 3. Kemudian kalau jurnal nasional, Sinta 1, Sinta 2 nilainya 2,5 dan seterusnya sampai kepada tulisan karya ilmiah di media massa provinsi, web resmi, bukan blog, nilainya 1 dan seterusnya. Kemudian kalau nanti karya atau publikasi itu dibuat lebih dari 1 orang atau itu hasil kolaborasi,
nanti akan secara otomatis di aplikasi akan menyesuaikan. Misalkan ini ada publikasi jika ditulis oleh 2 orang misalkan, maka penulis pertama itu memperoleh poinnya adalah 60% dari skor yang ada di masing-masing komponen, kemudian penulis kedua adalah 40%. Nah, ini nanti Bapak Ibu tidak perlu menghitung skor di masing-masing penulis, tetapi Bapak Ibu cukup melakukan validasi terhadap rubrik yang sudah ada ini. Nah, cara memberikan penilaiannya seperti apa akan kita coba praktekkan, Bapak Ibu. Jadi ini, misalnya yang pertama, mahasiswa memiliki karya publikasi di jurnal internasional. Mereka menulis di sini misalkan judulnya adalah karyanya berupa ini, Mathematical Literacy Proficiency Development Based on Content, Context, and Process. Kemudian penulisnya siapa, jenis karyanya apa, lalu tempat publikasinya di mana, berapa tahun terbit, dan seterusnya. Kemudian keterangannya ini, mahasiswa Ibu Bapak itu sebagai penulis keberapa dari berapa penulis, dan bagaimana kita akan memberikan skornya. Yang paling pertama dicek adalah Bapak Ibu memastikan dulu berkasnya bisa dinilai oleh Bapak Ibu masing-masing. Ini contohnya. Dokumennya kita lihat dulu seperti apa. Ini misalkan adalah karya yang diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Dicek di sini artikelnya betul, misalkan ini judulnya matematika bla bla bla, kemudian tadi yang kita akan nilai itu namanya Nindya, itu sebagai penulis ketiga, dia tadi menulisnya, kemudian ini penulis 1-2-nya siapa, dan seterusnya, kemudian diterbitkan di jurnal internasional berapa. Nah, yang perlu dilakukan pengecekan oleh Bapak Ibu adalah 1, Bapak Ibu memverifikasi dokumen ini, meyakini bahwa memang itu sesuai dengan rubrik yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau memang itu sudah sesuai, nanti Bapak Ibu tinggal memberikan penilaiannya di sini Bapak Ibu. Dan satu lagi yang paling penting adalah paling awal nanti mengecek batasan waktu untuk pengumpulan portofolio. Tadi pasti sudah disampaikan oleh Pak Subhanji bahwasanya untuk PPG Daljab itu adalah maksimal 3 tahun yang mereka peroleh sebelum mereka menjadi mahasiswa PPG. Artinya dokumen-dokumen yang bisa Ibu Bapak nilai nantinya di UKIN secara real adalah dokumen mahasiswa yang mereka peroleh selama kurun waktu, kalau tidak salah mungkin kalau di Kemenak ini batch 1 mulai misalkan bulan April 2023, berarti dokumen maksimal yang bisa kita nilai atau bisa Bapak Ibu berikan penilaian adalah dokumen-dokumen yang diterbitkan mulai dari April 2020 sampai dengan April 2023. Tetapi ini sebagai simulasi, untuk sementara diabaikan terlebih dahulu waktu itu. Yang penting kita akan melihat dulu cara memberikan penilaiannya seperti apa. Kalau tadi berkasnya sudah dibuka, Bapak Ibu tinggal klik di sini ada bagian namanya nilai. Nah, nanti Bapak Ibu berikan skor sesuai dengan yang ada di rubrik. Misalkan tadi menulis publikasi di jurnal internasional. Di rubrik itu maksimal nilainya adalah 3, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal berikan nilainya sesuai dengan yang ada di rubrik. Di sini juga sudah disampaikan ada nilai maksimal yang bisa diberikan. Sehingga kalau Bapak Ibu memberikan misalkan nilai 4 di sini, ya nanti akan kembali ke 3. Dan di sebelah kanannya ini langsung akan menghitung skor akhirnya secara otomatis Bapak Ibu. Ini mengapa hanya menjadi 0,39? Karena mahasiswa ini
adalah sebagai penulis ketiga dari 4. Tadi kalau kita melihat di rubriknya adalah kalau penulis ke-1 itu dapatnya 60%, kalau penulisnya lebih dari 2 misalkan itu dapatnya 40% dibagi dengan jumlah penulis. Dalam artian kalau ini ada 4 penulis, itu berarti nilai akhirnya itu hanya 40% dibagi dengan 3 penulis yang lain selain penulis pertama. Sehingga akhirnya di sini terhitung di komponen artikel matematika literasi bla 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 ini nanti mereka akan memperoleh skor akhir 0,39. Lalu di berikutnya lagi adalah Bapak Ibu kembali mengecek lagi di masing-masing komponen dengan bukti berikutnya. Misalkan ini yang kedua, mahasiswa menulis lagi tentang jurnal di judulnya optimalisasi penemuan terbimbing guna meningkatkan antusiasme belajar matematika dan seterusnya, ditulis di Jurnal Pengembangan Pembelajaran Uinsuka, kemudian publikasi Jurnal Nasional Sinta 1 Sinta 2 sebagai penulis pertama dari 1 orang. Nah, yang perlu dilihat sekali lagi yang paling penting adalah Bapak Ibu membuka terlebih dahulu bukti yang diunggah. Ini contohnya, jurnalnya betul dilakukan, kemudian Bapak Ibu cek apakah memang ini misalnya kira-kira sudah sesuai dengan porsi atau kamar yang sudah disiapkan di rubrik. Jika sudah sesuai, sekali lagi Bapak Ibu tinggal berikan penilaian di bagian skor ini. Skor ini sekali lagi dilihat dari rubriknya Bapak Ibu. Nilai 2,5 dan seterusnya. Kemudian ini ada lagi misalkan contohnya menulis artikel yang lain, publikasi di jurnal nasional bla bla bla. Dilihat lagi buktinya, intinya Bapak Ibu dilihat seperti apa, apakah sudah sesuai atau tidak. Misalnya saya ini 2 yang sini. Nanti kalau sudah di masing-masing komponen tinggal disimpan aja Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah di salah satu komponen sudah berhasil dinilai oleh Bapak Ibu, bisa melanjutkan ke komponen berikutnya. Misalkan di bagian refleksi diri ini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan refleksi diri itu rubriknya seperti apa? Silahkan dilihat dulu rubriknya seperti apa. Ini misalkan refleksi diri itu untuk melaksanakan refleksi pengembangan diri 1 semester memang 1 kali kreditnya atau skornya hanya setengah dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, cara menilainya juga sama, tinggal diklik di bagian nilai sini. Lalu sekali lagi Bapak Ibu yang pertama adalah unduh dulu buktinya. Seperti apa yang dilakukan, refleksinya seperti apa, kalau memang sudah sesuai misalkan tinggal diberi skor di sini. Sama halnya ke bawah, seperti apa hasilnya dan seterusnya. Nanti akan bisa dinilai. Intinya Bapak Ibu ngecek dulu berkasnya, kemudian berikan penilaian di sini. Nah, lalu ini, misalkan ini ada contoh menuliskan deskripsinya, tapi kok nggak ada berkasnya ya Bapak Ibu tidak usah beri penilaian di bagian di bagian yang diunggah di kegiatan refleksi diri ini. Kalau sudah tinggal diklik share. Begitu seterusnya sampai kepada 6 komponen yang diunggah oleh masing-masing peserta. Intinya adalah di penilaian portofolio ini Bapak Ibu akan lihat dulu buktinya, kalau memang buktinya valid tinggal Bapak Ibu berikan penilaian di sini. Cara menilai juga sama Bapak Ibu. Tinggal diklik nilai dulu, kalau sudah tinggal di save dan selanjutnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai menilai di semua komponen, kita klik kembali. Di sini akan berubah Bapak Ibu. Yang tadinya warnanya merah, itu akan berubah menjadi warna biru yang menandakan bahwa Bapak Ibu sudah mulai memberikan penilaian di
bagian portofolio untuk satu mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana kira-kira kalau masih ada perubahan atau yang tertinggal belum kita nilai, Bapak Ibu bisa kembali lagi di bagian portofolio lagi, lalu dicek kembali berkasnya seperti apa, tinggal berikan penilaian. Kalau itu memang sudah sesuai, intinya nanti Bapak Ibu lihat di rubriknya, di save kembali, nanti di sini akan berganti Bapak Ibu, skornya akan menyesuaikan dengan apa yang kita perbaiki. Kira-kira itu Bapak Ibu gambaran bagaimana kita mensimulasikan di aplikasi untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa di bagian portofolio. Nah, setelah di bagian portofolio, kita akan kami simulasikan bagaimana Bapak Ibu menilai pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah menilai lewat Google Form untuk RPP maupun video praktek pembelajaran yang diunggah oleh mahasiswa. Nah, ini kami sampaikan yang di pengenalan ini untuk sesi penilaian bagaimana kalau lewat aplikasi ini. Secara gambaran mungkin hampir sama dengan yang di Google Form, cukup sederhana. Yang pertama dilihat sekali lagi Bapak Ibu adalah melihat dulu berkas yang diunggah. Ini contohnya, saya menilai RPP tentang ini mapelnya yang saya ambil tadi sebagai sampel, misalkan pendidikan agama Islam, dan Bapak Ibu baca dulu RPP ataupun JP yang dibuatnya seperti apa. Kalau sudah dibaca, kemudian Bapak Ibu tinggal berikan penilaian. Ini kalau tadi Bapak Ibu sudah disamakan persepsinya tentang bagaimana menilai RPP ataupun JP-nya, tinggal nanti Bapak Ibu di sini memberikan penilaian sesuai dengan komponen di masing-masing instrumen yang sudah disiapkan. Mulai misalkan di sini mulai dari tujuan indikator capaian pembelajaran. Nah, cara menilainya cukup sederhana. Kalau di Google Form tadi bunder begitu ada 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu nanti menilai di aplikasi cukup memilih Bapak Ibu. Apakah itu misalkan oleh skor yang baik sekali. Ini ada indikatornya seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja nilainya. Ini kalau mau ngubah tinggal diganti angkanya. Disesuaikan di semua komponen penilaian dinilai oleh Bapak Ibu semuanya. Caranya cukup sederhana, tinggal memilih ini. Nanti kalau ada indikator yang terlewat juga Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan ke halaman berikutnya untuk diberi penilaian. Nah, ini akan ada alert semacam ini. Tinggal nanti Bapak Ibu isi nilai dan diklik selanjutnya. Dibaca lagi, dilihat lagi dengan dokumennya yang ada seperti apa. Tinggal nanti Bapak Ibu berikan penilaian sesuai dengan yang tadi siang Bapak Ibu sudah masuk di kelas masing-masing. Saya secara teknis kira-kira cukup sederhana yang nanti akan Bapak Ibu lakukan dari sisi aplikasi untuk menilai UKIN. Jangan sampai mahasiswa Ibu Bapak dirugikan akibat dari misalkan karena Bapak Ibu diplot besok tanggal 1 ternyata sampai dengan tanggal 1 malam sudah masuk ke tanggal 2 Bapak Ibu belum menyelesaikan penilaian. Itu nanti mengakibatkan kerugian dari sisi mahasiswa. Sekali lagi cara menilainya cukup sederhana Bapak Ibu. Nanti kalau sudah berakhir akan ada tombol selesai. Nah, di sini akan berubah warnanya Bapak Ibu menjadi warna biru. RPP yang tadinya masih merah kayak di portofolio ini jadi warna biru. Nilainya adalah 82,63 yang diberikan oleh Bapak Ibu. Yang di samping kanan ini nanti baru akan terisi ketika pasangan Bapak Ibu itu menilai. Jadi di sebelah kanan ini nanti adalah hasil rata-rata dari penilaian yang diberikan oleh pasangan Bapak Ibu. Jadi satu
mahasiswa ini akan dinilai oleh satu dosen dan satu guru penguji. Lalu bagaimana untuk menilai pelaksanaan pembelajaran? Caranya juga hampir sama, Bapak Ibu. Lihat di sini, kalau kita tadi sudah menilai bagian PP, sekarang kita lihat di pelaksanaan pembelajarannya. Nah, yang pertama perlu dilihat adalah mahasiswa itu akan melakukan praktek pembelajaran itu 2 JP secara utuh, tetapi linknya yang akan diunggah atau akan dinilai oleh Bapak Ibu itu adalah sekitar 30 menit lama waktunya untuk mereka dinilai oleh Bapak Ibu dari video pelaksanaan pembelajaran. Mulai dari nanti kegiatan pendahuluan sampai di kegiatan evaluasi di akhir. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah sekali lagi melihat di sini buktinya seperti apa. Ini contohnya misalkan video yang diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang. Bla bla bla, Fil madah al-aqidah wal akhlaq. Selesaikan dulu apa namanya video praktek pembelajaran yang dinilai yang sudah diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Nah, asumsinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan salah satu video yang akan dinilai. Nah, nanti Bapak Ibu cara memberikan penilaiannya seperti apa yang di video praktek pembelajaran itu juga sama Bapak Ibu dengan penilaian yang RPP tadi. Bapak Ibu tinggal memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang ada. Nilainya apakah ada guru memotivasi siswa, bagaimana persepsi, guru melakukan persepsi di bagian bawah masing-masing indikator ini juga sudah ada isiannya, kira-kira ini akan dinilai seperti apa oleh Bapak Ibu. Nanti kalau sudah tinggal diselesaikan seperti apa kegiatan inti, kemudian dicocokkan dengan RPP yang tadi disampaikan, yang dinilai Bapak Ibu harus nyambung antara RPP dengan praktek pelaksanaan pembelajaran. Tinggal diisi, dinilai di sini, caranya juga hampir sama Bapak Ibu dengan saat pelaksanaan RPP tadi. Sekali lagi, kalau ngeklik selanjutnya belum bisa, itu artinya masih ada skor yang di indikator tersebut belum Bapak Ibu selesaikan penilaiannya. Ini misalkan contohnya. Nah, kalau sudah bisa menilai di halaman berikutnya, bagaimana kepribadian, mulai guru yang mempesona itu seperti apa. Ini tadi secara substansif sudah disampaikan di masing-masing kelas kecil. Kemudian kami ini melihatkan bagaimana simulasi yang besok Bapak Ibu akan lakukan untuk Bapak Ibu bisa memberikan penilaian di aplikasi UGIN. Ini nanti aplikasi yang kita gunakan untuk simulasi atau demo besok itu adalah tampilannya nanti akan sama persis dengan ketika Bapak Ibu sudah ditugasi oleh LPTK untuk memberikan penilaian. Misalkan saya klik selesai, tidak bisa karena masih ada yang kelewatan. Saya klik selesai. Nah, nanti Bapak Ibu akan berubah di sini menjadi warnanya adalah biru semua. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu sudah selesai memberikan penilaian kepada satu mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Kalau nanti di list aplikasi ini muncul ada 8 nama, ya itu artinya Bapak Ibu ditugasi dari LPTK
untuk menilai sebanyak 8 mahasiswa Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab untuk diberikan penilaian. Jadi di bagian sini juga akan terlihat tadinya yang portofolio belum dinilai jumlahnya 1 berubah menjadi 0. 0 itu artinya berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau ini belum dinilai ada 0 itu juga sudah menyelesaikan tugasnya di bagian pelaksanaan pembelajaran. Itu kira-kira Bapak Ibu dari sisi gambaran aplikasi yang sudah kita siapkan dari tim panitia nasional UKM PPG, sehingga besok Ibu Bapak di sesi siang hari langsung bisa mensimulasikan bagaimana kira-kira gambaran aplikasi yang akan digunakan oleh Bapak Ibu baik dosen penguji maupun guru penguji untuk bisa diberikan penilaian. Sekali lagi nanti secara substantif akan disampaikan di masing-masing kelas. Kami ini hanya menampilkan di sini dari sisi teknis kira-kira bagaimana Bapak Ibu akan memberikan penilaian. Demikian sementara Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan malam ini karena mungkin di beberapa wilayah sudah memasuki waktu yang cukup malam. Monggo kalau memang nanti ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu, kami silahkan. Kami kembalikan dulu ke, ini nggak ada moderatornya juga ya. Atau ke Pak Yasik masih ada enggak? Masih dong, masih. Oh masih siap Pak Yasik. Itu Pak Yasik sementara yang bisa kami sampaikan nanti secara detail di masing-masing kelas besok akan mencoba mempraktekkan untuk menilai satu seperti yang tadi saya praktekkan sehingga Bapak Ibu nanti akan memiliki gambaran kira-kira bagaimana cara untuk memproses penilaian UKIN tersebut. Matur nuwun, saya kembalikan dulu ke Pak Yasik atau ke host yang ada. Baik, terima kasih Pak Alfat. Bapak Ibu, saya kira tadi penjelasannya sudah runtut, pelan, dan tinggal kita praktekkan besok kayaknya ya. Tapi apa ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Ini ada yang beberapa angkat tangan nih. Mungkin 3 dulu nggak apa-apa Pak. Sambil kita Oke, kita buka ini ya, 3 penanya ya. Oke, saya persilakan ini sesuai dengan urutan yang tampil di layar saya lah ya. Pak Azmi, monggo Pak Azmi. Silakan Pak Azmi. Pak Azmi silakan. Pak Azmi masih mute. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gurunda kami Bapak Alfat yang telah memberikan pencerahan kepada kami pada malam hari ini. Dari sekian banyak yang kami simak tadi itu, ada sedikit keraguan ketika sewaktu melakukan penilaian portofolio Pak. Tadi juga sudah Bapak sebutkan sedikit berandai-andai kita dan kemungkinannya ada nanti kalau ada bagian dari portofolio itu yang terlewatkan untuk kita nilai. Sementara itu kan di satu sisi adalah hak mereka, di sisi lain ternyata kita ada kehilafan. Nah, dalam hal ini untuk mencek atau memastikan semua bagian dari portofolio yang diajukan itu sudah kita nilai, apakah ada di sistem atau bagaimana Pak? Ataukah harus kita mencek ulang secara manual? Terima kasih Pak. Baik, langsung saya jawab dulu. Baik, nanti untuk yang di bagian portofolio, itu kan Bapak Ibu secara lebih detail isinya besok akan disampaikan di masing-masing kelas. Nah, kemudian saat memberikan penilaian, Bapak Ibu nanti pastikan saja di setiap komponen tidak ada yang terlewatkan, Pak. Misalkan ini tadi, saya ulangi sedikit.
Misalkan di penilaian portofolio. Nah, di sini ada merah-merah ini, Pak, menghasilkan inovasi 5. Itu berarti saya belum buka ini, Pak, di komponen ini. Nah, ini belum saya berikan penilaian. Lalu Bapak Ibu tinggal tambahkan penilaian yang sudah ada seperti apa. Nanti kalau ini disimpan, misalkan disimpan lagi, saya kembali lagi, nanti Bapak Ibu akan melihat di bagian menghasilkan inovasi sudah dinilai oleh Bapak Ibu semuanya. Dipastikan Bapak Ibu nanti menilai semua dokumen yang diunggah mahasiswa. Tapi ini yang kita gunakan sebagai contoh ini memang yang luar biasa, dokumennya sangat lengkap dan rata-rata nanti ini pasti besok Bapak Ibu akan menilai di skor di sini itu bisa sampai ke angka 100 Bapak Ibu, karena yang diunggah sebagai sampel ini di semua komponen itu terisi dan di masing-masing komponen juga sangat lengkap yang dilakukan oleh mahasiswa yang kita jadikan sampel itu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dicek kembali ketika memberikan penilaian seperti apa. Jangan sampai ada yang terlewat. Tapi sekali lagi memang kalau yang portofolio itu yang penting adalah pengalaman kami kemarin memang bagi mahasiswa yang di UKIN ini sampai tidak lulus itu memang pertama ada 1-2 yang memang portofolio wajibnya tidak diisi Bapak Ibu. Jadi sebaik apapun RPP maupun video pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh mereka, ketika di portofolio wajib itu tidak ada yang diunggah sama sekali, maka nanti UKIN-nya tidak akan bisa dinilai oleh Bapak Ibu. Sehingga ini yang juga akan kami pastikan kepada LPTK, memastikan bahwa yang diunggah oleh mahasiswa itu komponen wajibnya hanya salah satu dari 4 komponen wajib itu harus mereka miliki agar UKIN-nya bisa dinilai. Demikian Pak, siapa tadi ya? Pak Azmi, Pak. Oke, Pak Azmi, Pak Azmi. yang bisa kami sampaikan. Jelas ya, Pak Azmi ya. Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Salam dari Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berikutnya Pak Izal Mianto. Langsung Pak, to the point Pak. Pak Izal silakan ya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Pak, to the point Pak. Ya, mungkin tadi sudah bersama teman, cuman saya menambahkan itu seandainya ada poin-poin penting yang kosong, apakah diperbolehkan atau memungkinkan yang penilai misalnya meminta kepada LPTK untuk melengkapi atau bagaimana, atau kita lewat saja gitu Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jambi Pak. Waalaikumsalam. Mantap. Silakan Pak Alfat. Baik. Pak Izal dari Jambi. Jadi kalau mahasiswa itu, kalau kita melihat timeline yang tadi kami bagikan, itu mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengunggah dokumen-dokumen yang sudah mereka miliki, memang ada masanya Bapak. Jadi kalau nanti pada saat penilaian misalkan kok menyusulkan dokumen kembali, itu sudah tidak bisa. Jadi Bapak Ibu cukup menilai dari dokumen yang sudah diunggah oleh mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Nah saat ini mereka timelinenya di sini Bapak Ibu, menyiapkan berkas portofolio. Karena ini baru masa pendaftaran, dan nanti mereka akan memulai praktek pembelajaran secara realnya 25-28 dan baru akan mengunggah portofolio dan RPP serta video pembelajarannya di tanggal 29 sampai 30 Agustus. Nah ini biasanya yang agak berat itu adalah pada saat mengunggah video pembelajarannya. Jadi video pembelajaran itu modelnya nanti akan diunggah ke YouTube oleh masing-masing peserta,
yang dimasukkan ke aplikasi UKIN itu hanya linknya saja Bapak Ibu. Nah, yang cukup berat adalah mengunggah videonya Bapak Ibu. Sekarang kualitas kamera itu cukup bagus sehingga file yang diunggah cukup besar. Tapi merasa karena ini PPG yang dilakukan di Kemenak ini di 2023 juga semuanya full daring, harapannya adalah mahasiswa-mahasiswa di LPTK Bapak Ibu tidak ada yang tertinggal. Karena nanti biasanya menjelang hari-hari pengunggahan itu kami di tim panitia nasional juga senantiasa memantau. Di tim LPTK juga bisa memantau mahasiswa mana yang belum menyelesaikan unggahannya sampai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan timeline yang ada. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Mas Alfat, lanjut lagi ke Pak Asep Rio ya. Boleh. Pak Asep, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asep. Terima kasih atas waktunya Pak Alfat. Ini yang saya tanyakan masalah penilaian RPP, Pak. Ketika menilai RPP terjadi keadaan yang di luar dugaan, misalkan mati lampu karena kita menggunakan aplikasi. Apakah yang kita nilai itu akan hilang atau memang sudah tersimpan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya tim penilai kita ini istilahnya ada satu kekurangan, akhirnya setelah difinalisasi nilainya itu merugikan mahasiswa. Apakah ada efek daripada kesalahan yang kita perbuat terhadap mahasiswa atau enggak ada gitu Pak? Ada atau enggak itu? Oke Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Asep, kami jawab. Untuk yang pertama, nanti khususnya memang yang di bagian penilaian RPP dan PP, tadi seperti kami lihatkan, saya coba. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu tiba-tiba baru menilai berapa, belum selesai lampunya mati misalkan. Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu yang sudah dinilai nanti sudah akan tersimpan, tinggal nanti Bapak Ibu kalau sudah memiliki koneksi kembali tinggal diubah saja Pak. Misalkan nilainya kita sesuaikan. Salam, tutup Mas. Kita siapkan, tinggal bisa masuk di sana. Lalu kalau ada antara misalkan penilai dosen dan guru penguji itu sangat ekstrim yang mengakibatkan mahasiswa Ibu Bapak tidak mencapai skor minimal, biasanya nanti dari tim panitia nasional akan menyisir itu Pak. Jadi kalau yang bedanya sangat ekstrim, nanti akan dilihat oleh tim begitu, misalkan bedanya antara penilai 1 dan kedua sampai di angka 20, di atas 25 poin, biasanya akan dilihat sejauh mana. Nanti akan disesuaikan kira-kira ini yang kurang pas menilainya yang dari sisi guru atau dari sisi dosen penguji. Nah itu nanti ada tim yang akan menyisir itu, tapi biasanya nggak begitu banyak jumlahnya di masing-masing periode, misalkan dari sekitar 20.000 peserta ya paling ketemu 20-30 orang yang akan dilihat kembali berkas-berkas yang diunggah oleh mahasiswa. Intinya Bapak Ibu, sekali lagi besok apalagi kalau pas menilai portofolio pastikan dulu buktinya, karena Bapak Ibu penilaian portofolio itu adalah bukti yang diunggah oleh mahasiswa. Lalu kalau penilaian PP dan FPP juga pastikan dokumennya bisa dibuka dan Bapak Ibu sudah menyelesaikan melihat video pembelajaran yang diunggah secara
butuh sekitar 30 menit oleh peserta itu sebelum memberikan penilaian. Demikian Pak Yasik. Mas kecilin. Mas Pram kecilin. Oke. Sampai berapa penanya ini, Mas? Ini Sampai kalau berapa? di mana tadi ada yang di Kupang, Ini di Ambon itu jam 11 ya. Jam gitu. Ya, oke, ini 5 menit lagi ibu-ibu boleh dulu nih deh, ya, Pak, jam ibu-ibu. 9. Persis. Bu Suryati dari Jambi, silakan Bu Suryati. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfat atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu tentang penilaian. Nah, penilaian itu tolong disampaikan berapa nilai terendah dan berapa nilai tertinggi, Pak. Untuk karena berbagai pertimbangan gitu, Pak. Misalnya, kami sebagai guru pamong terendah 7 atau tertingginya 10. Jadi kami bisa mengira-ngira nanti penilaiannya karena berbagai pertimbangan tadi, Pak. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, itu mengenai di kolom jurnal publik. Nah, di situ apabila ada mahasiswa yang tidak mengirim jurnal, tetapi mereka menggantikan dengan PTK dan lain-lain, sedangkan PTK-nya itu sudah diseminarkan. Nah, itu bagaimana, Pak? Hanya 2 itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan. kami sampaikan kembali Bapak Ibu untuk standar lulusan yang ditetapkan di UIN ini tadi mungkin juga sudah disampaikan Pak Yubanti adalah di angka 70, di mana angka 70 itu sebetulnya kalau Bapak Ibu menilai pembelajarannya cukup tinggi, ini seperti yang tadi disampaikan, hasil penilaian akhir itu kan ini Bapak Ibu adalah 6 kali skor praktek pembelajaran. Artinya, mungkin saya simulasikan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memberikan nilainya di video praktek pembelajaran dan RPP yang sudah dibuat memang itu layak dan sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Misalkan Bapak Ibu memberikan penilaian 80 di sana, itu sudah 6 kali 80 itu sudah 480. Nah, untuk dibagi 7 biar menjadi rata-rata 70 kan artinya hanya butuh nilai portofolio 10. Nilai portofolio 10 itu ya hanya dari 2 kegiatan refleksi diri, misalkan poinnya setengah-setengah, kemudian itu akan dikonversi menjadi 10, itu sudah menjadi nilai yang mereka bisa lulus di UIN. Kemudian nanti kalau memang misalkan di komponen yang kegiatan penelitian publikasinya tidak ada jurnal internasional, ya yang ada aja yang dinilai Bapak Ibu. Hanya PPK tadi disesuaikan dengan rubriknya. Nanti kalau mengenai besok Bapak Ibu di kelas pagi itu akan membahas khusus tentang portofolio, bisa disampaikan di sana. Kira-kira kalau dokumennya ini yang diunggah itu pasnya ada di rubrik mana, atau di skor di sesuai rubrik itu di skor yang berapa, itu nanti bisa disampaikan besok pagi pada saat kelas pleno masing-masing untuk yang bagian penilaian portofolio. Kira-kira itu gambarannya. Jadi kira-kira Bapak Ibu batasnya minimalnya tadi di angka 70, yang mana 6 scoringnya kali itu adalah dari penilaian praktek pembelajaran.
Demikian Bu Suryati yang bisa kami sampaikan. Recording in progress. Oke, saya kembalikan ke Pak Yasik, mungkin sudah pas menjelang jam 9 WIB atau jam 10 atau jam 11 waktu Indonesia. Betul. Bapak Ibu sekalian, sepertinya kalau kita cermati ya, tren pertanyaannya itu sudah mendalam ke konten atau materi yang akan dievaluasi ya Pak Alfat ya. Betul. Jadi itu nanti menjadi bagian sesi kita besok pagi. Jadi Bapak Ibu yang sudah angkat tangan dari tadi jangan khawatir ya, besok bisa ditanyakan di kelompoknya masing-masing secara mendalam. Saya yakin ini banyak hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Itu sinyal positif bagi kami, berarti kita nggak khawatir lagi, berarti tujuan dari proses kalibrasi ini akan tercapai, karena akan banyak sekali pertanyaan yang didiskusikan dan lain sebagainya. Malam ini tadi, Pak Alfat sudah mengenalkan ke kita menu-menu penilaian yang penting untuk kita cermati. Karena baik dari sisi substansi maupun mekanisme penilaian, ini harus sama-sama kita kuasain Bapak Ibu. Jadi kita menguasai substansinya, namun teknisnya tadi kalau nggak menguasai, maka itu juga akan jadi soal. Begitu ya. Saya kira sekarang kita sudahi dulu, karena di Indonesia Timur juga pasti sudah sangat malam sekali, begitu. Kita istirahat Bapak Ibu malam ini. Kita ketemu lagi besok pagi jam 8 ya Pak Alfat ya, sesuai dengan link Zoom yang sudah kita bagikan, begitu ya. Jadi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk akan dijadikan sebagai penguji UGIN. Saya kira demikian ya Pak Alfat ya. Ya Pak. Kita sudahin ya. Nggih, nuwun. Baik, Bapak Ibu, dengan kerendahan hati kami akhiri malam ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Alfat. Terima kasih Pak Alfat. Selamat istirahat. Semuanya Bapak Ibu selamat besok. Terima kasih untuk Riau. Assalamualaikum Terima kasih untuk Riau. warahmatullahi wabarakatuh.